Assalamualaikum semuanya, selamat malam, selamat datang di online tutor bidding seri yang pertama. Di serial ini saya membahas tentang standar 5 card major dengan metode GIP. Metode GIP adalah metode yang digunakan oleh robot BBO jika kita bermain challenge. Metode ini saya pilih karena sederhana tapi cukup powerful dalam mengeksplorasi kedua pegangan. Dia juga mudah ketika sudah 2/1, semuanya jadi gampang. Ya. Karena tidak ada yang berhenti sampai game tercapai. Dan sistem ini saya sarankan untuk pemula hingga advance. Ya. Jadi meskipun dia perjanjiannya tidak banyak, tapi cukup memadai untuk mengcover banyak situasi. Ya. Kita mulai. Ya, bagi yang belum mengenal saya Iskandar. Saya sudah mengajar bridge lebih dari 20 tahun. Ya. Bahkan ketika dulu pertama kali mengajar bridge, itu sehari setelah saya belajar. Jadi waktu itu masih SMA, saya pengen belajar bridge, saya beli buku Ismail Bestari. Saya baca satu malam. Ya. Besok paginya karena nggak ada orang yang mau diajak main, saya ajari teman-teman saya. Gitulah bermulanya saya bermain bridge, jadi sekalian mengajar. Waktu itu memang pilihan kita tidak banyak, kita belajar lewat otodidak, lewat buku-buku yang ada, meskipun buku-buku pada waktu itu nggak banyak. Ya. Ismail Besari, Rasi Regar, Tan Enki, ya gitu-gitu ya. Sekarang pilihan kita lebih variatif, ada YouTube, ada Google Meet, ya. Kalau kita googling juga banyak yang berbahasa Inggris, ya. Berbahasa Indonesia juga saya lihat sudah ada beberapa teman-teman yang juga membuat. Ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu dan memberi khasanah untuk tentang standar bidding GIP ini. Kita punya 5 rencana belajar ya, mulai dari akhir November hingga akhir Januari ya. Kita akan bertemu di Google Meet saban Rabu pertama dan Rabu keempat. Malam ini kita akan cover tentang basic rule aja, jadi opening dan respon. Untuk materi selanjutnya tentang rabbit opener, lalu rabbit responder, juga ada gangguan lawan, akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan juga cukup waktu untuk membahas tentang slam bidding yang tersedia di sistem GIP. Ya. Pertama-tama kita harus sepakati dulu tentang nomenklatur. Ya. Supaya karena kalau dengan adanya nomenklatur tulisan kita menjadi lebih ringkas. Ya. Kalau saya tulis M besar, maksud saya adalah major. Kalau saya tulis M kecil berarti club sama diamond. Ya. Kalau saya tulis HCP berarti saya konsentrasi di kekuatan. Ya. Kalau saya tulis points atau PTS atau tidak saya tulis, ya. Cuma tulis angkanya doang, misalkan 12 sampai 21, saya nggak tulis, itu maksud saya points. Ya. Kalau saya tulis 15-17 HCP, berarti perhitungannya pada asking queen check itu. Ya. Points atau total point itu adalah jumlah dari HCP dan DCP. Ya. Ada banyak metode untuk menghitung DCP. Sementara kita berpegang teguh pada dua ini saja, ya, long shoot dan short shoot. Long shoot kalau kita punya lembaran kartu lebih dari 4, maka itu 1 poin untuk setiap kelebihannya. Kalau saya punya 5 kartu, berarti saya tambah 1 poin. Kalau saya punya 7 kartu, ya tambah 3 poin, gitu ya. Lalu perhitungan short shoot ini hanya berlaku kalau kita support partner, ya, support partner. Kalau shoot kita sendiri, nggak kita hitung. Misalnya kita buka satu heart dan singleton spade, nggak ada dummy point karena kita nggak jadi dummy, karena kita orang yang bid satu heart. Nah, dummy point ketika kita mensupport partner. Jadi misal partner buka satu heart, kita heartnya 4,
diamondnya singleton, maka kita punya 3 dummy point. 4 jumlah kartu trump dikurangi kartu pendek kita, ya. Ada banyak yang lain, tapi sementara ini dulu sudah cukup, ya. Dan ada metode yang berbeda, ya. Nah, saya cantumkan di nomenklatur ini untuk kesamaan persepsi bahwa kita menggunakan metode yang ini, ya. Ini saya kasih contoh. Partner saya buka 1 speed, apa poin saya kalau saya pegang kartu seperti ini, ya. Pertama kita hitung ACP 4, ya. Kita hitung long shoot, ini 5 lembar berarti tambah 1. Kita hitung short shoot, ya. Double turn hard berarti 4 dikurangi 2. Jadi 2 gitu ya. Klub tidak dihitung. Jadi kalau ada 2 yang short shoot maka yang salah satu aja. Ini sama-sama double turn ya cukup 1. Kalau satunya singleton, satu double turn, ya cukup yang singleton aja yang dihitung, yang satunya enggak. Ya, gitu. Inilah cara saya menghitung poin atau total poin. Ya. Nah, contoh berikutnya bagaimana kalau teman saya buka 1 hard. Kartu saya ini. Ya. Jadi kalau teman tadi buka 1 speed, poin kita 7. Bagaimana kalau teman kita buka 1 hard, ya. Kita hitung ada 4 HCP, panjang kartu tambah 1, short shoot, lihat 2 dikurangi 2 0, berarti poinnya cuma 5, ya. Ada metode yang mengatakan bahwa double turn itu 1 poin atau 2 poin, ya. Kita tidak menggunakan itu di materi gips saya. Logika saya adalah ini double turn club tidak ada gunanya kalau kita double turn hard. Sederhananya begini, kalau lawan lead asad hard, ya, lawan lead asad hard, apa gunanya ini double turn club? Karena trump kita sudah habis, ya. Begitu. Maka kalau kita trumpnya support di speed, ya. Nah ini double turn hard bermanfaat. Meskipun dia lead as speed, kita masih punya 2 kartu trump untuk nge-truth hard jika partner kita 3 kartu hard atau lebih, ya, seperti itu. Jadi itu untuk perhitungan dummy point. Nah, nomenklatur berikutnya adalah tentang point game, ya. Kita sepakati bahwa 3 no trump butuh 25, 4 hard 4 speed butuh 26, dan 5 club 5 diamond butuh 27 atau 27 poin, ya. Ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa untuk main 5 minor butuh 29 poin. Tapi skill kita lebih baik dari orang-orang, jadi kita cukup butuh 27 poin, ya. Kira-kira begitu. Oke, untuk slam nanti kita bicarakan di pertemuan yang lain, ya. Mudah-mudahan ada waktu dalam 5 pertemuan itu. Nah, ini adalah table chart tentang opening, ya, dan respon. Pernah lihat table seperti ini? Ya, ini saya tiru dari suatu website, tapi dia sistemnya beda. Tapi idenya adalah membuat chart dalam bentuk warna, sehingga lebih mudah ditangkap memori, ya. Kita manusia kalau cuma teks saja agak kesulitan menghafal. Bisa, tapi akan lebih gampang kalau ada warnanya, ya. Dan chart saya berbeda, biasa orang chart itu ke kanan, ini ke bawah. Ini adalah opening, jadi kalau kita opening 1 klub atau 1 diamond, itu menjanjikan kita punya 3 kartu yang kita bid. Sedangkan kalau opening major, ya, kita menjanjikan ada 5 kartu yang kita bid, ya, atau lebih. Nah, lalu responnya ada 3 jenis, yaitu one round force, game force, dan non-forcing. Nah, game forcing itu saya kasih warna hijau, ya. Jadi kalau 1 speed kita respon to club,
itu kita janjikan 13 poin dan ada 4 kartu yang kita bid. Nah, kalau partner kita opening 1 heart, kita respon 2 diamond, itu game forcing. Poin kita ada 13. Partner ayo bid terus sampai game tercapai. Lalu ada yang berwarna kuning. Nah, ini untuk menyatakan one round force. One round force bisa game, bisa enggak. Game atau tidaknya nanti kita nyatakan kemudian, ya. Sebagai contoh ini one diamond, partner kita opening one diamond, kita respon 1 heart misalnya. Nah, itu kita menjanjikan ke partner kita punya 6 poin dan 4 kartu yang kita bid. Gitu. Paling kurang 6 poin, paling banyak ya paling banyak kira-kira 24 lah gitu ya, atau 20-an gitu. Jadi range-nya paling sedikit 6, batas atasnya nggak ada. Bisa nggak poinnya 28? Nggak bisa. Oh, masih bisa loh Pak, 40 kurang 12 kan masih bisa 28 ya. Kalau 28 1 diamond kita responnya 7 notram gitu ya. Poin terutamanya adalah ketika kita respon one heart, ya, itu paling kurang 6 poin. Paling banyak tidak terdefinisikan. Ya. Bisa sampai 17, 18 dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi ada yang non forcing, ada yang forcing game. Sorry, ada yang one round forcing, ada yang forcing game. Jadi respon di level 1 terhadap opening 1 itu dia forcing satu putaran. Game atau tidak, lihat nanti. Ya. Lalu ada bidding yang sifatnya non-forcing. Non-forcing artinya si opener boleh pas. Contoh, partner saya buka one diamond. Saya respon 1 notram. Maka partner saya itu, si one diamond ini dia boleh pas. Hati-hati, saya menggunakan kata boleh, ya, bukan harus. Jadi one diamond one notram boleh dipasi kalau dia minimum kan tidak perlu bidding lagi. Tapi kalau poin dia 20, ya dia akan bid lagi ya. Mungkin dia 3 notram atau apa. Nah, tapi intinya dari sudut pandang responder, one diamond one notram itu non forcing. Kamu boleh pas partner. Ya, jadi ada 3 kode warna. Kuning itu respon berarti si opener harus bid lagi minimal 1 kali. Hijau si opener harus bid terus ya, nanti bid lagi sampai game tercapai. Dan orange itu berarti non forcing, bisa dipas ya. Ada beberapa contoh non forcing ya, one heart, two heart itu support tapi non forcing ya. 1 diamond, 3 diamond itu non forcing ya. Di sini ada beberapa warna yang agak rancu ya. Ini ada kuning tapi agak hijau, tapi masuk ke kuning ya. Ini kuning agak hijau juga ya. Ini juga forcing 1 putaran gitu ya. Ada baiknya kita definisikan ulang tentang opening kita ya. 1 klub atau 1 diamond memang range poinnya 12-21 ya. Begitu juga one heart atau one speed range poinnya 12-21. Namun demikian, jika kartunya 15-17 HCP balance, kita bukanya 1 notram ya. Apapun 5 kartunya kita anggap balance, 4432 kita anggap balance, apalagi 4333 kita anggap balance. Kalau masuk kategori ini, kita nggak buka 1 di warna ya gitu. Saya punya 3 contoh. Ini poinnya 16, diamondnya 5 kartu. Kita opening ya, yang pertama ini kita opening dengan 1 notram ya, gampang. Ini kartunya 4432, poinnya
15 ya, opening 1 notram ya. Lalu yang bawah ini, nah perhatikan, kebanyakan dari kita opening 1 hat ya, sesuatu yang tidak saya sarankan. Pertama kita hitung HCP, kita ada 16 ya, kartu kita 5332 ya. Kartu kita 5332 ini masuk kategori balance, maka kita buka 1 notram ya, bukan 1 hat. Jadi ada 5 kartu apa aja, kalau 5332, kalau 1517 masuk ke 1 notram ya. Kemudian juga ada yang bertanya, apakah opening 1 notram harus ada stopper di semua warna? Perlu enggak? Enggak perlu ada stopper di semua warna. Kalau kita punya stopper di semua warna ya, katakan double stopper di semua warna, maka kita enggak opening 1 notram. Kita opening 3 notram. Kenapa ya? Poinnya ya 25 jadinya ya. Ingat, GIP tidak menggunakan solid minor opening, dia opening berdasarkan poin ya. Opening 3 notram itu 25-26 HCP. Kalau ada semua stopper, 2 stopper ya, berarti 6 kali 4 sudah 24 ya. Nah, kalau opening 1 notram nggak harus ada stopper di semua warna. Contoh yang nomor 2 ini ya, kita tidak punya stopper di klub ya, it's okay, nggak masalah buka 1 notram ya, sepanjang dia balance, sepanjang 15-17. Nah, lalu saya tanya lagi, kenapa kita opening 1 notram dengan kartu 5 kartu major, poinnya 15-17. Persoalannya ini ya, persoalannya kita buka 1 hat dengan kartu ini, lalu teman kita 1 speed ya. Nah, kita mau rebit apa coba? Kita rebit 1 notram underbid. Kenapa underbid? Karena bid 1 terus direspon 1, kita bid 1 notram ya, nggak lompat, nggak jam, itu 12-14. Poin kita 16. 2 notram Pak. Oh, enggak juga. 1 hat 1 speed, kita rebit 2 notram, itu overbid. Kenapa? Karena rebit 2 notram itu jam. Dalam sistem standar, kalau rebitnya jam, maka poinnya kuat sekali. 18-20 kalau balance ya. Karena untuk itu, menyederhanakan persoalan, kita buka langsung 1 notram ya. Buka 1 notram. Udah selesai problemnya. Bagaimana kalau 5 kartu speed? Sama juga. 5 kartu speed 332, poinnya 15-17. Buka 1 notram ya. Nah, nggak ketemu dong fitnya 53. Jangan khawatir. Ada statement ya, nanti kita bid hat 2 kali. Kalau dia statement ya. Kalau enggak statement dia pas ya, nasib ya. Tapi main 1 notram sama 1 hat apa bedanya? Ya kan? Pada hari gini nggak mungkin kita main 1 hat. Karena ketika 1 hat dipas, musuh kita pasti masuk. Tapi ketika kita 1 notram dipas, jarang-jarang musuh kita masuk ya. Jadi nggak masalah. Jadi secara strategi memang ada kekurangan, 53 fit mungkin nggak ketemu, tapi nggak problem ya. Bisa ada statement lagi, 1 notram, 2 klub, 2 hat, 3 klub kan tanya 5 kartu atau enggak ya. Jadi kalau game pasti ketemu lah 53 fit. Kalau part score nggak problem juga, karena ketika kita fit hat, musuh juga fit sesuatu ya. Jadi nanti kita akan menemukan jalannya. Nah, untuk review rebit notram setelah 1X 1Y, rebit 1 notram itu berarti 12-14 dan rebit 2 notram itu 18-20.
Jadi tidak ada rabbit notram yang menyatakan 15-17. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau 15-17 itu langsung opening 1 notram. Nah, sekarang kita mulai dengan bit 1 warna. Ya. Bit 1 minor berarti kita nggak punya 5 kartu di hard atau speed. Boleh 3 kartu. Contoh ini. Ya, yang atas. Ini kita opening 1 klub. Karena kalau opening 1 notram terlalu banyak poinnya. Jadi kita buka 1 klub, nanti repeat 2 notram. Ya. Yang ini kita bid 1 klub. Kenapa nggak 1 diamond? Kalau klubnya 3, diamondnya 3, sistem GIP mengharuskan kita buka 1 klub. Ya. Ada sistem standar lain yang menyatakan base minor. Jadi bidding minor, kalau nggak punya major, bidding minor yang terbaik. Ada lagi yang dulu saya gunakan tidak perjanjian. Pokok kalau nggak punya kartu major boleh 1 club, boleh 1 diamond, suka-suka. Ya. Kadang-kadang 1 club, kadang-kadang 1 diamond kalau sama panjang. Tetapi GIP membuat aturan yang clear. Kalau 3-3 di minor ya 1 club. Kalau 3-2 di minor ya yang panjangnya yang mana. Kalau 4-4 di minor bukanya 1 diamond. Ya, itu udah perjanjiannya. Ini 1 club sesuai dengan perjanjian GIP. Lalu ini gampang. Klubnya banyak. Kita buka 1 club sebagaimana sistem standar manapun. Nah, ini dulu pernah ada yang menyarankan buka 1 club ya. Kalau sistem GIP enggak. Begitu kita buka 1 club, kita nggak punya 5 kartu major. Dan itu sebenarnya lebih gampang. Jadi kita buka 1 speed, bukan 1 club. Jadi kalau ada 55, buka yang atas dulu. Contoh lagi, ya, ini kita 1 diamond. Ya. Tidak balance, diamondnya banyak, tidak ada 5 kartu major. Ini 1 diamond, ya. Karena tidak cukup kuat untuk buka 1 notram meskipun balance. Ini 1 klub apa 1 diamond? Nah, untuk memudahkan kita rabbit nanti, buka aja 1 diamond. Ya. Kalau teman kita respon 1 speed, nah kita rabbit 2 klub. Kan lebih gampang kan? Coba kalau kita buka 1 klub, 1 klub. Ya. Lalu teman kita respon 1 speed, nah rabbit apa kita? Repotan ya. Lebih gampang kalau 5-4 minor, entah mana yang 5 buka 1 diamond. Ya. Ini kita buka 1 diamond. Ya. 4-4 minor buka 1 diamond. Ini kita buka 1 club. Ya. Kalau 4-4 buka 1 diamond, kalau 3-3 buka 1 club. Jadi opening 1 diamond kebanyakan 4 kartu. Kebanyakan. Ya. Kejadiannya kita buka 1 diamond dengan 3 kartu hanya kalau klubnya nggak 3 kartu. Ya. Ini kejadian yang jarang terjadi tapi bisa saja ya. Oke, sekarang kalau opening 1 hard atau 1 speed, ini gampang ya, tinggal 5 kartunya speed, 1 speed, 5 kartu speed, 1 speed, hardnya panjang 1 hard. Ya. Ini speed 5, hard 5. Kalau 55 apa? Ya betul ya, kalau 55 buka atas dulu yaitu 1 speed. Hardnya lebih kuat Pak? Enggak ya, 1 speed. Speed itu kan nge-truth, terus pakai angka 3 itu sudah menang kalau orang lain nggak overthrow. Ya. Jadi truth nggak harus panjang, nggak harus kuat, yang penting banyak. Kalau kuat ya lebih bagus ya. Ini 1 hard ya.
terlalu kuat untuk buka satu note gitu. Jadi sudah jelas untuk openingnya. Kita break dulu sebentar. Sementara break saya kasih problem ya, saya kasih problem lalu saya minum dulu ya, sambil menunggu jawaban. Silakan di chat di Google Meet ya, nanti saya lihat jawaban teman-teman. Oke, 2 hari kemudian maka saya lihat jawabannya. 2 menit kemudian saya lihat jawabannya ya. Jadi apa persoalan kita pada problem ini ya? Kontraknya 5 hat, Barat lead asking speed ya, asking speed bisa kita true, tapi persoalan kita adalah ya, speed 1 loser ya, diamond 2 loser ya. Bagaimana caranya mengurangi loser di diamond? Kita bisa discard di klub. Persoalannya klub ini tidak bisa turun ya. King ada, queen ada, nggak ada ya. 9 ada di as. Terus main lagi, ini saya berbicara setelah tarik truf ya. Udah lagi kita menang di sini. Nah ini bisa turun, waduh 10-nya belum tentu ceblok ya. Nah untuk menyelesaikan masalah turun ini kita trik kedua main klub. Trik kedua kita discard klub, sehingga kita kalah 2 di speed. Setelah itu apa dia? Mungkin dia main hard atau dia main diamond ya. Dia main diamond, kita menang dengan as ya. Ini klub kita tinggal 3 lembar. Setelah itu kita tarik trump, maka kita bisa main 5 kali klub tanpa terblokir ya. Jadi kita dapat 5 trik hard, dapat 5 trik klub dan as diamond untuk 11 trik. Itu refreshing kita. Jadi kalau ngomongin bidding doang mungkin kita jadi bosan. Saya coba selingi dengan problem play. Oke, kita lanjutkan respon. Nah, respon ya. Bid warna baru di level 2 ya. 1 speed direspon 2 klub atau 2 diamond atau 2 hard, itu forcing game. Berarti responder ini menjanjikan punya 13 poin. Ingat, poin ya, bukan HCP. Berarti HCP tambah distribusi poin ya. Nah, demikian juga 1 hard direspon 2 klub atau 2 diamond. Loh, di sini 1 klub kok nggak ada responnya, Pak? Karena 1 klub tidak perlu ada 2/1. Baik diamond, hard atau speed, dia tetap ditawar di level 1. Jadi di luar pembicaraan. Bidding 2/1 forcing game hanya setelah partner bidding major. Itu forcing game. Tapi 1 diamond respon 2 klub enggak forcing game. Forcing 1 putaran dengan paling kurang 10 HCP ya. Ingat saya kasih warna hijau muda. Tidak kuning, artinya dia lebih kuat dari yang kuning ya. Tapi hijau muda lebih rendah dari hijau tua, yang berarti forcing game. Kita kasih contoh. 1 speed responnya apa? Pertama poinnya dulu. Diamond 8 ya, 8 HCP ditambah 2 poin, 10 poin. Hard king 13 poin jadinya ya. Dummy poin enggak ada ya. Karena jumlah trumpnya 2 dikurangi 2, 0. Jadi kita punya 13 poin dan kita bisa respon 2 diamond. 2 diamond.
ke kanan. Ini 13 poin juga, 13 HCP juga ya, poinnya juga 13. Ini 2 diamond. Ya. Kenapa nggak 2 hard, Pak? Kalau kita punya 44 ya, mencari itu yang dari bawah dulu. Kalau kita punya 55, kita mulai dari atas ya. Kalau kita punya 54, nah itulah gampang yang 5 ya. Jadi kalau sama panjang 44 bawah dulu. Kalau sama panjang 55 atas dulu. Ini berlaku untuk respon ya. Untuk opening tadi sudah dibicarakan aturannya. Lagi, partner 1 speed kita. Nah ini kita 2 klub ya, 2 klub boleh. Poinnya banyak sekali. Ini, nah ini nggak perlu 2 speed, 1 speed sudah cukup ya. 2 over 1 itu berarti terpaksa. Ya. 1 speed kita terpaksa 2 klub, nggak bisa 1 klub lagi. Oh sorry, ini salah ngomong saya. Ini partner opening 1 speed, sorry. Partner 1 speed, maka kita ini kita ini 2 klub aja. Ya, 2 klub. Forcing game. Kenapa nggak langsung 4 speed? Nah, 1 speed 4 speed punya arti yang berbeda. Ya. 1 speed 4 speed itu dia mau kebanyakan preemptive. Ya, berbasis pada distribusi poin. Nah, di sini 1 speed 2 club, nanti partner entah bidding apa, ya, entah bidding apa, entah 2 heart, entah 2 diamond, entah 3 club, maka kita support dia, kita support lagi ke 3 speed. Belum game, jangan khawatir. Tuh klub kita sudah menjanjikan forcing game. Nah, kenapa 3 speed? Nah, kita mau eksplorasi lebih jauh sebelum kita mau main slam ya. Nah, ini keindahan dari 2 over 1-nya gift. Setelah 2 over 1 kita bisa pelan-pelan ya. Jadi nggak perlu langsung 4 speed. Oke, kita lanjutkan. Nah, partner opening 1 heart. Ya. Apa respon kita? Nah, ini yang tadi salah omong. 1 heart, ini kita 1 speed aja ya. Nggak perlu 2 speed. Karena 2 over 1 itu biddingnya terpaksa. 1 speed terpaksa 2 klub. Karena nggak bisa 1 klub. Sedangkan ini 1 heart masih bisa 1 speed, jadi 1 speed aja. Paling kurang 4 kartu, ada 6 ya nggak apa-apa. Paling kurang 6 HCP, 6 poin, paling kurang 6 poin, ada poinnya berapa ini? Saya pinjam kalkulatornya dulu. 17 ya, boleh 1 speed. Nggak usah 2 speed. Yang bawah ini 2 klub. Ini hardnya cocok ya. Kita bid 2 diamond dulu. Partner forcing game ya. Nah, umpama partner bidding tahap apa, misal bidding 2 hard lah ya. Atau 3 diamond lah misalnya ya. Nah, kita sekarang baru 4 hard ya. Nah, di sini ada ada bahasa yang disampaikan. Kalau 1 hard 4 hard langsung itu yang preemptive, berbasis pada distribusi aja. Hardnya banyak tapi poinnya nggak ada. Tapi 1 hard 2 diamond, partner entah bid apa, kita 4 hard, partner aku ada 13 poin lebih ya, support di hard. Kalau mau slam karepmu silakan, tak tunggu pertanyaanmu ya. Kamu tanya as, aku jawab gitu. Tapi kita nggak bisa slam juga, kita cuma 13. Jadi kita info partner kita 13 poin game cocok hard. Nah, kamu silahkan gitu ya. Kenapa nggak 3 hard? Kalau kita bid 3 hard,
berarti kita poinnya banyak. Kita mencari informasi dari partner. Ini adalah prinsip dari slow arrival dan fast arrival. Jadi 1H, 2 diamond, 3 diamond, 4H ini fast arrival. Semakin cepat kita bidding, maka poin kita semakin berkurang. Misal 1H, 2 diamond, 3 diamond, 3H, nah itu lebih slow kan. Lebih slow berarti lebih kuat lagi. Ya. Fast arrival dan slow arrival hanya berlaku jika game sudah dinyatakan. Jadi 1H, 2 diamond sudah dinyatakan game. Ya. Oke, yang terakhir, partner 1H kita apa? Saya sangat ingin bidding 2 klub, ya. Poinnya klubnya ada 5, ya. Cuma masalahnya poinnya nggak cukup. Jadi ini nggak boleh 1H2 klub. Sebagai gantinya kita respon 1 notram yang ini ya. Jadi bid warna baru di level 2 dia harus 13 poin. Contoh lagi. 1 diamond tidak perlu 2 heart, 1 heart aja. Ya. 1 diamond. Nah, ini 2 klub. Ingat 2 klub kita itu dia 10 up. Ya, 10 up. Ya, umumnya sih HCP ya. Ya, tapi kita pakai poin aja. 10 poin atau lebih. 1 diamond, 2 klub. Tidak forcing game. Forcing 1 putaran. Partner harus bid lagi, nanti kita baru nyatakan game atau tidak. Ya. Yang ini 1 diamond, jangan 2 klub. Poinnya kurang kuat ya. Kita 1 notram aja. 1 diamond, 1 notram. Ya. Jadi kalau poinnya tidak cukup kuat untuk bid di level 2, maka kita bidnya 1 notram. Oke. Dan saya ringkas, 2-for-1 game force berlaku hanya setelah 1 major ya. Oke, sekarang nawarin warna baru di level 1 ya. Setelah partner 1 speed tidak ada respon yang bisa warna baru di level 1. Terlebih-lebih kalau kita main di BBO. Ketika dia sudah pencet 1 speed, kita tidak mungkin pencet 1 klub. Tapi kalau main offline masih mungkin ya. Dia ambil bidding card 1 speed, kita ambil bidding card 1 klub. Maksa banget loh gitu. Nggak bisa. Jadi kalau sudah ada 1 speed, level 1-nya udah nggak ada ya. Sehingga kita bicarakan yang di sini aja. Nawar warna baru di level 1 boleh 4 kartu dan poinnya boleh kurang 6 tanpa ada batas atas ya. Contoh ini 1 klub kita respon 1 heart, berarti kita menjanjikan 4 kartu heart dan menjanjikan paling kurang 6 poin. Contoh kartu 1 diamond, ini kita 1 heart, ada 6 poin lebih dan heartnya 4 ya. Ini 1 speed, klubnya lebih banyak. Untuk menyederhanakan persoalan, ketika kita bid minor, major kita nggak punya ya. Memang ada yang nyarankan kalau kamu mau slam ya, bid minor dhisik baru kemudian bid major. Saya tidak menyarankan, itu akan membingungkan ya. Kita buat aturan standar aja lah, baku. Ketika minor di bid, major nggak punya. Jadi 1 diamond kita bid 1 speed ya. Ini 1 diamond ya, ini tadi 1 heart ya, sorry belum ditulis. Ini 1 heart juga ya gitu.
Ingat, poinnya bisa mulai dari 6 dan sampai banyak. Ini banyak poinnya. Tetap 1 hat, nggak perlu 2 hat. Nah, itu yang sudah saya sajikan. Ada pertanyaan? Bisa di chat, di Google Chat-nya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bagaimana kalau kita support? Nah, support terhadap major, ya, dan support terhadap minor beda. Ya. Ini dia menjanjikan 5 kartu, maka kita boleh support dengan 3 kartu. Ini menjanjikan 3 kartu, maka supportnya ya 5 kartu ya. Pada beberapa kasus boleh sih 4. Tapi ya support 5 kartu supaya totalnya berdua 8. Ya. Nah, karena jumlah kartu yang dijanjikan dan rankingnya beda, maka cara merespon beda. Ya. Satu klub direspon 2 klub itu lebih kuat daripada satu klub direspon 3 klub. Sedangkan major dia tetap normal. 1 hat direspon 2 hat, dengan 1 hat direspon 3 hat, lebih kuat respon 3 hat. Ya. Yang minor ini terbalik. Yang kuat di level 2, yang weak di level 3. Karena terbalik ini, di minor ada istilah inverted minor race. Kalau inverted AC artinya menghemat watt ya. Kalau inverted minor race berarti menghemat space kalau poinnya banyak. Tuh ya. Enggak sih sebenarnya. Inverted maksudnya dibalik, terbalik. Jadi satu klub mestinya weak dibalik jadi strong. Ya. Inverted itu hanya berlaku di minor saja ya. Jadi respon level 2 lebih kuat daripada respon di level 3. Untuk support ya. Kita kasih contoh. 1 hat ini kita respon apa dong? 4 HCP 5 poin 2 poin ya. Jadi 4 tambah selembar 5 tambah pendek 2 7. Jadi ada 7 poin. 7 berarti kita 2 hat ya. 7 poin 7 10 2 hat. Ini 9 HCP 1 poin 2 poin ya. 3 dikurangi 1 berarti 10 11 HCP 11 poin ya. 11 poin berarti 3 hat ya. Ini 11 HCP tidak ada distribusi poin yaitu tok ya. Ada cara lain untuk menjelaskan pegangan ini, tapi sementara kita anggap aja 3 hat ya. Sebenarnya ada cara lain untuk menjelaskan kartu ini. Sementara karena penjelasan kita support, maka 3 hat dulu ya. Ini 6 HCP 1 poin 1 poin ya, 3 kurangi 2 berarti ada 8 poin, jadi kita 2 hat tuh, ya. Ini aturan untuk support di major. Sekarang bagaimana dengan minor ya, ingat ya, minor itu inverted, terbalik. 6 poin tambah 4 dikurangi 2 8 masuk ini, maka kita respon 3 diamond.
Pak, saya maunya satu notram, boleh satu notram. Ya, kartunya balance kok. Pak, saya mau 3 diamond biar mereka nggak ketemu hardnya, boleh. Ya, itu. Jadi sistem menawarkan pilihan, ya, 3 diamond secara sistem nggak salah, satu notram secara sistem nggak salah. Secara strategi, nah itu lain cerita, ya, lain cerita. Mungkin saja satu notram strategi yang tepat, ya, karena hardnya partner 4 biji. Lain waktu mungkin 3 diamond yang benar, karena mungkin partner hardnya double turn, sehingga dengan bidding 3 diamond kita memblokir komunikasi lawan, sehingga mereka nggak ketemu hardnya. Mana yang lebih tepat, pengalaman akan menunjukkan, ya, mana yang benar. Selanjutnya 10 HCP. Nah, 10 HCP kita 2 diamond aja, ya. 2 diamond itu, sorry, 2 diamond aja, ya. Ini dia 10 HCP, 10 poin lebih, 2 diamond. Ini juga 2 diamond, ya. Ini ya 2 diamond juga, ya. Jadi 1 diamond support 2 diamond bisa dari poin cuma 10 doang bisa sampai 19 doang, ya. 19 nggak pakai doang, ya. Gitu. Ini jangan 2 diamond karena kita punya major, ya. Kita 1 hard. Oke. Berikutnya di sini kita melihat satu lagi perbedaan respon, ya, terhadap opening suatu warna. Ketika partner kita buka satu minor, ya, kita respon satu notram, itu non forcing. Non forcing. Si opener boleh pas, ya. Tapi ketika partner opening satu spade atau satu heart, satu notramnya kita itu one round force, ya. Si opener harus nawar lagi. Jadi kembali kita menemukan perbedaan di sini. Kenapa demikian? Ya karena rankingnya beda. Karena one club buka one club, partner punya kesempatan untuk one diamond, one heart, one spade, tapi memilih one notram, gitu, ya. Sehingga one notramnya jadi non forcing. Beda dengan one spade, ya. Kita buka one spade, dia udah nggak bisa satu apa lagi, ya. Sehingga di sini one notramnya didesain untuk forcing satu putaran, ya. Contoh, partner buka one club, ya. Kita nggak bisa one spade, nggak bisa one heart, bisa one diamond sih, bisa one diamond, tapi kartunya balance, ya, poin 9. Kan lebih menyederhanakan persoalan, kita respon one notram, ya, one notram. Boleh nggak one diamond? Boleh, secara sistem membolehkan. Secara strategi, nah, kalau kita masuk one diamond, partner kita udah buka one minor, ya, kebanyakan musuh akan masuk one heart atau one spade, ya. Jadi dengan kita masuk one notram, kita coba ganjel lawan. Itu satu. Kedua, kartu kita balance 4-3-3, ya. Ketiga, kalau ada yang main notram di antara kita sama partner, ya, itu lebih asik satu notramnya dari kita. Kenapa? Karena kita kalau lawan sebelah kiri lead, entah lead spade, entah lead heart, kan heart kita terlindungi, ya. Tapi kalau kita one diamond terus partner kita yang one notram, dia lead heart atau lead spade sudah ke finesse, ya. Tapi kalau kita yang main, maka heart atau spade ini masuk ke kita, jadi lebih mudah buat kita, ya. Dan karena itu kenapa kita
respon one out trump. Yang ini hardnya 4 ya. Meskipun balance kita nggak one out trump ya. Ini satu klub ya, satu klub ini kita satu hard juga ya. Oke. Sekarang partner buka satu spade. Nah, kartu kita ini apa respon kita? Satu spade, ini balance. Ada one out trump bisa, one spade, one out tidak beda apa, kita 3 spade. Oh, enggak cocok ya, spade poinnya cuma 9, enggak cocok. Satu spade kita respon 2 spade ya. Ini satu spade direspon 2 spade. Tuh. Yang ini satu spade. Kita mau bid 2 hard, poinnya nggak cukup. 2 hard itu forcing game 13. Ini kan poinnya cuma 9. Support speed nggak bisa, jadi kita respon satu no trump. Ya. Ini untuk alasan yang sama kita respon satu no trump. Ya. Jadi satu no trump itu dari 6 sampai 12 poin. Kenapa kita respon satu no trump? Karena kita tidak cukup kuat untuk menawar warna baru di level 2. Ya, gitu. Berikutnya, satu hard respon apa ini? Nah, ini responnya two no trump. Ya. Two no trump itu terhadap opening major dia bersifat support. Ada support di hard atau yang di bid partner. Poinnya 13 up. Kebanyakan balance dan ada ini naga-naga mau cari slam ya. Jadi satu major respon 2 no trump itu hijau. Beda lagi dengan minor. Kalau minor, satu minor 2 no trump itu sifatnya invite ke 3 no trump. Oke. Di major dia forcing game, di minor dia non forcing, cuma invite aja. Contohnya ini one diamond kita 2 no trump, invite ke 3 sun, invite ke 3 no trump, ya. Oke, inilah keseluruhan dari pelajaran kita hari ini. Ya. Saya udah jelasin semuanya dari semua respon ini. Ya. Nah, bagaimana caranya rebid dan lain-lain akan dijelaskan pada pertemuan berikut. Ya. Ada pertanyaan? Bisa di chatting. Cukup jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Jadi sebelum kita berpisah untuk ketemu lagi pada Rabu berikutnya, ini saya kasih soal play. Kontrak 3 no trump, si barat lead diamond. Anggap king diamond di kiri, jadi king diamond saya intip tadi, ya. Saya intip tadi king diamond ada di sini. Trik pertama dummy main apa? Ya. Dummy main apa dan declare main apa? Nah, karena king diamond di sini kan kita menang ya. Trik kedua ini salah tulis ya. Ini harusnya trik kedua. Trik kedua kita main apa? Jadi setelah menang kita menang pakai diamond, kita main apa? Saya kasih waktu 2 menit. Tik-tok, 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 tik-tok. Tik-tok. Ada yang jawab? Oke, ada yang menjawab. Trik kedua main queen spade. Ya, betul. Jadi trik pertama ini kita taruh 10 dan ini harus kita menangkan dengan queen. Tidak boleh kita main kecil. Kalau 10 udah menang, betul. Kalau 10 menang, kita biarin menang, kita nggak punya 2 entry. Ya.
Dengan kita menang pakai queen, kita pasti punya 2 entry ke dummy. Ya. Lalu trik kedua ya. Ini kan triknya ada 2 heart, 3 diamond, 5, 1 club, 6. Jadi kita kurang 3 trik. Kurang 3 trik kita cari dari spade. Jadi trik kedua kita main queen spade ya. Untuk mendramatisir keadaan, kita tindih pakai king to grab. Jadi ini kalah sama as ya. Nanti sekali lagi kalah sama jack. Ini tua, ada entry ke meja. Sebenarnya kita nggak mendramatisir keadaan, memang ini diperlukan ya. Queen spade kalau kita cili, queen spade kita cili, musuh cili, ya, mudurnya pakai apa terusan? Ada pak diamond, oke diamond turun, terus main king, baru diambil as, sodok diamond, ya. Main 10, musuh menang, ya, spade bebas, tapi tidak ada turun lagi, ya. Karena itu memang perlu adanya kita main queen tindih king ya, untuk dapat entry. Oke, itu saja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur juga ya. Meskipun humor saya kadang-kadang agak garing. Maklum, mungkin kita beda generasi ya. Sampai ketemu Rabu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.